Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi semoga kita semua tetap sehat ya. Untuk itu Bapak ingatkan lagi kepada anak-anak semua agar di rumah tetap menjaga kesehatan. Ya, caranya bagaimana? Makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, ya, agar supaya imun tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Karena kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Iya, anak-anakku semuanya, biasanya sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan kegiatan apa anak-anak? Iya, benar sekali, kegiatan berdoa. Ya, untuk itu Bapak persilakan untuk Nak Taufik ya, ketua kelas di sini untuk memimpin doanya. Silakan Nak Taufik. Ya, doanya telah selesai. Jadi kenapa ketika kita mau memulai pembelajaran kita selalu mengawalinya dengan berdoa? Tujuannya agar supaya selama proses belajar itu adik-adik semuanya bisa menerima segala pelajaran yang Bapak berikan, karena kita telah bermohon kepada Tuhan untuk dimudahkan dalam proses belajarnya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang perhatikan Bapak di depan ini, kemudian dengarkan namanya ya, karena Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya, dengarkan namanya yang Bapak panggil ya. Iya, Nur Isra, Herna, Pak, hadir Pak. Taufik, Saleh, hadir Pak, hadir Pak. Iya, alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir. Berarti kita semua di sini sudah lengkap semua untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk masuk ke pelajaran, Bapak lihat anak-anak di sini masih kurang semangat belajarnya. Bagaimana kalau misalkan kita bernyanyi bersama-sama? Menyanyikan salah satu lagu nasional. Iya. Tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Iya Pak. Iya. Oke, kalau semuanya tahu, kalau begitu mari kita sama-sama bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Jadi Bapak hitung 1 sampai 3 ya, baru kita mulai bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Karena sudah selesai semuanya menyanyi, boleh tepuk tangan semuanya? Iya, berarti hari ini Bapak anggap semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kalian belajar tentang apa sampai di pembahasan yang mana? Iya, di tema 1, subtema 3, pembelajaran terakhir atau pembelajaran yang ke-6. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian itu sudah belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Kemudian pada subtema 3 yaitu bersyukur atas keberagaman. Dan di pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran yang ke-6. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita masuk di pembahasan hari ini, Bapak mau bagi terlebih dahulu kelompok belajarnya. Ya, jadi anak-anak semuanya dengarkan namanya ya. Kalau sudah Bapak sebut nama-nama ini, silahkan duduk di masing-masing kelompoknya ya. Jadi dengarkan nama yang Bapak panggil ya. Iya, jadi ada 2 kelompok yang beranggotakan masing-masing ada 4 orang ya. Jadi atur kursinya ya. Iya.
Ya, anak-anakku semuanya, karena sudah duduk di masing-masing kelompok, sekarang coba perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Ya, anak-anakku semuanya, kegiatan apa saja yang dilakukan di rumah? Ya, bagaimana? Bagaimana Taufik? Menolong ibu. Ya, menolong ibu. Bagaimana Herna? Membantu membersihkan tempat tidur. Bagaimana Rahmat? Bermain. Ya, bermain. Kemudian bagaimana Ica? Nur Isra? Bagaimana? Apa tadi yang dibilang? Iya, membantu ibu mencuci piring. Dan itu adalah kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan di rumah selama corona. Iya, dari kegiatan-kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut membutuhkan suatu energi? Ya, bagaimana? Membutuhkan? Iya, benar sekali. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan tentunya membutuhkan yang namanya energi. Ya, oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Bapak mau tanya, kira-kira dari kelompok 1 dan kelompok 2 tahu tidak energi apa yang paling besar, sumber energi apa yang paling besar yang ada di bumi kita ini? Bagaimana kelompok 1? Sumber energi matahari. Kelompok 2 bagaimana? Sama? Oh iya, sama jawabannya ya. Iya, benar sekali anak-anak semuanya, bahwa sumber energi matahari merupakan salah satu sumber yang paling besar yang ada di bumi ini. Seperti halnya yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu subtema 2 membahas tentang sumber energi. Nah, anak-anakku semuanya, coba perhatikan kembali di depan. Ayo, perhatikan. Iya, Bapak akan tampilkan gambar di depan. Ya, sudah dilihat gambarnya? Silakan amati gambar yang ada pada tampilan di depan ini. Informasi apa saja yang bisa kalian temukan berdasarkan gambar ini? Ya, adapun informasi yang kita peroleh berdasarkan gambar ini, yaitu yang pertama, ada matahari yang sedang bersinar. Kemudian yang kedua, ada seorang ibu yang menyapu. Kemudian yang ketiga, ada dua orang anak yang sedang mengumpulkan sampah. Kemudian yang keempat, ada 2 orang bapak yang sedang mengisi sampah di tong sampah. Ya, jadi berdasarkan gambar ini kita dapat mengumpulkan ada 4 informasi. Ya, padahal hanya berdasarkan dari gambar kita seolah-olah membaca suatu teks yang berisi tulisan-tulisan ya. Padahal hanya sebuah gambar kita bisa mengumpulkan begitu banyak informasi, ada 4 informasi ya. Karena gambar ini merupakan gambar dari teks visual. Apakah anak-anak tahu tentang teks visual? Bagaimana? Belum tahu? Ya, sekarang coba perhatikan di depan. Pengertian dari teks visual adalah suatu teks yang dibentuk dengan menggunakan gambar dan tidak menggunakan kata-kata. Kemudian di dalam teks visual kita dapat menemukan foto atau gambar yang memiliki makna ataupun informasi-informasi. Ya, itulah yang dimaksud atau pengertian dari teks visual. Bagaimana anak-anak, sudah paham semuanya tentang teks visual? Iya, sekarang coba perhatikan Bapak. Dari teks visual ini, bagaimana caranya agar kita bisa membuat dalam bentuk satu paragraf? Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar itu tentang paragraf. Ada yang masih ingat pengertian dari paragraf? Iya, benar sekali. Jadi paragraf itu merupakan suatu kumpulan kata yang saling berhubungan. Nah, kita kembali kepada topik ini. Bagaimana caranya kita agar supaya dari teks visual bisa kita ubah dalam suatu paragraf utuh? Ya, inilah langkah-langkah menyusun teks paragraf berdasarkan teks visual. Ya, ada berapa langkah anak-anakku? Ada 4 langkah. Ya, langkah yang pertama yaitu mengamati media. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati gambar ya. Gambar yang ada pada teks visual. Kita amati dulu gambarnya. Kemudian yang kedua adalah mencatat peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi pada gambar tersebut. Maksudnya di situ adalah seperti contoh yang telah Bapak tampilkan sebelumnya.
ya, di contoh yang tadi, masih ingat? Ya, jadi informasi apa saja yang di dalam gambar itu kemudian kita tuliskan. Nah, kemudian yang ketiga, membuat kalimat-kalimat itu menjadi suatu kesatuan yang utuh atau membahas dari keseluruhan teks visual tersebut. Ya, kemudian yang keempat adalah menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi satu paragraf seperti yang ada pada contoh di depan ini. Kalau yang tadi masih mengumpulkan informasi belum tersusun, tetapi ketika kita buat menjadi satu paragraf, maka kalimat-kalimatnya ini sudah mulai tersusun dan mudah untuk kita pahami. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Iya, kalau sudah paham semuanya, sekarang buka LKPD-nya, kemudian lihat ada gambar visual, kemudian urutkan seperti langkah-langkah bagaimana menyusun teks visual ke dalam suatu paragraf yang utuh. Oke. Nah, sekarang coba buka buku tematik pada halaman selanjutnya. Di situ anak-anak, energi apakah yang dapat membuat bumi kita menjadi hangat? Bagaimana kelompok 1? Ya, energi matahari. Ya, kelompok 2 bagaimana? Sama matahari. Nah, apakah benar matahari merupakan energi yang membuat bumi kita menjadi hangat? Nah, kalau misalkan matahari adalah jawabannya, bagaimana kalau misalkan kita buat satu percobaan? Bagaimana? Bisa? Iya, tapi sebelum kita melakukan percobaan, silakan simak video berikut ini, yaitu tentang contoh percobaan sumber panas pada energi. Ya, kemudian ada 2 lembar tisu, kemudian di sini ada juga 2 helai sapu tangan. Tentunya di sini sudah saya siapkan baskom yang berisi air yang nantinya untuk membasahi kertas, tisu, dan sapu tangan. Iya, jadi di dalam video ini memberikan contoh kepada kita untuk mengerjakan suatu percobaan dengan langkah-langkah yang telah disusun dalam video itu. Ya, bahan percobaan yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan apa anak-anak? Ya, yang pertama 2 lembar tisu, kemudian 2 lembar sapu tangan, kemudian 2 lembar kertas. Ya, jadi disesuaikan saja langkah-langkahnya, kemudian kita buat satu percobaan. Ayo, masing-masing kelompok persiapkan. Sudah disiapkan semua? Iya, untuk menunggu percobaan yang telah kita lakukan tadi, sekarang coba buka buku tematik kalian pada halaman selanjutnya. Iya, dan coba perhatikan juga di depannya. Iya, buka pada halaman selanjutnya anak-anak. Sudah? Iya, coba perhatikan di situ. Pada teks bacaan itu kita disuruh apa anak-anak? Disuruh untuk membaca. Nah, teks bacaan itu bertemakan tentang apa? Yaitu kisah Ali si biji energi. Iya. Jadi mau kalian baca, kemudian kalian pahami isi dari teks bacaan tersebut. Setelah itu kalian perhatikan LKPD-nya, karena di LKPD kalian akan menjawab peta pikiran di situ ya. Di situ kalian disuruh menemukan sebanyak-banyaknya manfaat dari sumber matahari untuk kehidupan. Ya, bukan hanya untuk manusia tetapi untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi kalian bisa mengisinya ya berdasarkan teks bacaan dan juga yang bisa adik-adik pahami tentang manfaat sumber energi matahari bagi kehidupan ya, bagi kehidupan manusia ataupun hewan atau tumbuhan ya, yang intinya pada kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Iya, untuk LKPD-nya sudah diisi semua. Kelompok 1 bagaimana? Sudah diisi? Iya, kelompok 2 sudah? Iya, kalau kelompok sudah mengisi LKPD-nya,
Sekarang Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil isian dari LKPD-nya ya. Ya, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami ini. Yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Pada gambar tersebut ada anggota keluarga yang sedang berada di halaman. Terlihat ayah yang sedang berolahraga, ibu menjemur pakaian dan anak berjemur. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebut? Iya, itulah jawaban dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju di depan. Karena giliran kelompok 1 sudah selesai, sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2, perwakilannya. Teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Yang diceritakan dari gambar tersebut, ada anggota keluarga yang sedang berada di halaman. Terlihat ayah berolahraga, ibu menjemur pakaian, dan anak berjemur. Dan nomor 2, Iya, karena semua kelompok sudah maju, kemudian Bapak juga telah menjelaskan ada yang beberapa keliru yang tadi. Sekarang Bapak minta untuk kelompok masing-masing ya bersama dengan teman-temannya menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Apa-apa saja yang bisa kalian pahami dari pelajaran yang telah Bapak berikan tadi. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana kesimpulannya hari ini? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Iya, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Iya, karena kedua kelompok telah memberikan kesimpulan. Dan sekarang coba dengarkan kesimpulan dari Bapak ya. Iya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, matahari merupakan salah satu sumber energi panas terbesar yang dibutuhkan oleh manusia maupun kehidupan lain selain manusia. Ada hewan, tumbuhan, ya. Jadi, jikalau tidak ada matahari, maka makhluk hidup itu akan kesulitan melakukan berbagai kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah kesimpulan dari Bapak. Jadi apa yang telah Bapak berikan untuk hari ini jangan lupa untuk diulang-ulang kembali di rumah. Tanyakan sama Bapak, Ibu ataupun Kakak ya. Kalau misalkan ada yang dilupa atau kurang dipahami dari pelajaran tadi. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Iya, karena tadi pembelajaran yang pertama. Jadi besok pada pembahasan selanjutnya maksudnya kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua. Untuk itu anak-anak semuanya, sebelum kita pulang ya, biasanya kita apa? Melakukan kegiatan apa? Berdoa. Ya, untuk itu Bapak persilakan untuk Nak Taufik ya, ketua kelas di sini untuk memimpin doanya. Silakan Nak Taufik.